Pemirsa, sampai saat ini belum ada kepastian kapan hak angket akan berjalan untuk mengungkap dugaan kecurangan pemilu 2024. Padahal masyarakat sangat menunggu hak angket tersebut segera terlaksana agar teka-teki kecurangan pemilu bisa terjawab. Inilah yang akan kami sajikan dalam editorial malam hari ini, Jalur Lambat Hak Angket. Bersama saya, Zilvia Iskandar. Jalur lambat hak angket. Hampir sebulan setelah pencoblosan 14 Februari, wacana penggunaan hak angket terkait dengan dugaan kecurangan pemilu yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif masih berkabut. Langit terang hak penyelidikan DPR RI untuk menyelamatkan demokrasi itu masih jauh mendung dari angin. Sidang paripurna pembukaan masa sidang ke-13 anggota DPR yang mestinya menjadi momentum fraksi PDI Perjuangan untuk mengumandangkan tekad pembentukan hak pengawasan dewan itu gagal dimanfaatkan. Anak buah Megawati Soekarno Putri di Senayan dalam interupsinya malah bersikap normatif, datar, bahkan hambar. Padahal partai-partai yang tergabung dalam koalisi perubahan siap menyokong hak angket. Bahkan mereka sudah melakukan kajian, diskusi untuk memantapkan jalan membongkar dugaan kecurangan pemilu yang disebut paling brutal pasca reformasi itu. Hingga saat ini, belum ada tanda-tanda PDI Perjuangan serius menggulirkan hak angket meskipun mereka mengaku sudah merampungkan kajian. Yang terjadi justru keadaan seperti banyak anggota dewan yang kehilangan darah untuk mengusung hak yang ditunggu-tunggu rakyat itu. Melihat gelagat seperti itu, sebanyak 50 tokoh masyarakat, mulai dari aktivis anti korupsi hingga mantan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, menyurati para pimpinan partai politik untuk mengajukan hak angket dugaan kecurangan pada pemilu 2024. Mereka mengajukan surat kepada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Presiden PKS Ahmad Syaiqo, dan Ketua Umum P3 Muhammad Mardiono. Para tokoh itu menilai dugaan kecurangan pemilu terjadi bukan hanya pada saat hari pencoblosan, melainkan juga sejak awal proses penyelenggaraan pemilu hingga pasca pelaksanaan proses penghitungan suara yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum dan aparatur kekuasaan lainnya. Jika kecurangan dibiarkan, menurut mereka, maka penegakan hukum akan dihinakan dan demokrasi terjungkal. Sebagai akibatnya, masyarakat tidak akan patuh pada pimpinan kekuasaan dan berbagai kebijakan negara yang dihasilkannya. Karena itu, para tokoh berharap partai politik menggerakkan fraksi-fraksi anggota DPR untuk mengajukan dan melakukan hak angket. Dukungan para tokoh ini menunjukkan bahwa mereka masih percaya kepada partai politik untuk tetap menjadi pilar demokrasi. Pengajuan hak angket menjadi kesempatan emas untuk membuktikan mereka menyelamatkan suara rakyat, menegakkan kedaulatan rakyat. Namun demikian, pengajuan hak angket tak boleh setengah hati. Sekali layar terkembang pantang surut ke belakang. Penguasa tentu tak akan berdiam diri menghadapi rencana pengguliran hak angket itu. Mereka tak ingin crash landing di ujung masa jabatan mereka, meski hak angket belum bisa dipastikan dan memakzulkan penguasa. Upaya penggembosan hak angket akan terus dilakukan, baik secara halus dengan menawarkan jabatan hingga cara-cara kasar seperti menjegal dengan proses hukum terkait dengan suatu kasus. Penggembosan bisa pula dilakukan melalui anggota DPR yang kemungkinan gagal melenggang lagi ke Senayan pada pemilu 2024. Mereka bisa ditawari fulus untuk menolak menandatangani dan menolak hak angket di sidang paripurna DPR. Semua jalan bisa ditempuh untuk menggagalkan hak angket. Akan tetapi, suara rakyat adalah suara Tuhan. Suara yang tidak boleh dibajak, dicuri, ditekan, dan diteror untuk pundi-pundi elektoral. Jalan hak angket semestinya benderang seterang matahari terbit di ufuk timur, bukan abu-abu, apalagi ragu-ragu. Karena takut dijerat politik penyanderaan.
Jalur lambat hak angket itulah yang akan kami bahas dalam editorial malam hari ini bersama dengan Ketua Dewan Redaksi Media Group sudah ada Bang Gaudens Yuswari. Selamat malam Bang Gaudens. Selamat malam Sylvian. Baik Bang Gaudens, jalur lambat. Padahal kan kalau kita lihat pemilu itu baru 14 Februari, jadi belum genap 1 bulan. Kenapa ini disebut jalur lambat? Apakah terlalu lama waktu kurang dari 1 bulan ini untuk mengulirkan hak angket? Ya, digagas hak angket itu kan digagas setelah pemilu ya, setelah 14 Februari. Dan DPR itu memulai masa sidangnya pada 5 Maret. Sudah beberapa hari ini tidak terdengar tentang rencana menggulirkan hak angket. Padahal hak ini sangat penting digunakan. Mengapa penting? Kalau kita lihat misalnya penyelesaian perselisihan pemilu atau pemilihan presiden di MK itu kan waktunya sangat terbatas ya. Waktu di MK itu kan hanya 14 hari. 3 hari setelah diumumkan oleh MK itu harus didaftarkan. Dari pendaftaran sampai keputusan itu hanya ada waktu 14 hari. Tentu dalam 14 hari itu tidak bisa melakukan semua hal yang terkait dengan dugaan kecurangan pemilu. Karena itu dibutuhkan penggunaan hak angket. Hak angket itu masa berlakunya waktu yang dibutuhkan itu 60 hari. Dalam 60 hari itu tentu DPR bisa melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan undang-undang, dalam hal ini undang-undang pemilu dan juga kebijakan strategis pemerintah yang mempengaruhi hak hidup rakyat gitu. Kalau yang Bang Gaudens lihat lambatnya ini kenapa? Apakah karena masih ada kegamangan, masih ada yang tersandra, masih ada upaya penggembosan atau apa? Ya, lamanya tentu diharapkan dari pimpinan partai politik untuk mengorkestra anggotanya di DPR untuk menggunakan hak angket. Karena itu 50 orang aktivis, ada akademisi, ada juga tokoh masyarakat pada 8 Maret menulis surat kepada Ketua Umum Partai Politik pendukung pasangan calon nomor 01 dan juga pasangan calon 03. Surat itu sudah dilayangkan ke Sekretariat Partai Politik pada 9 Maret atau hari Sabtu dan sudah diterima. Dan diharapkan di dalam surat 6 halaman itu digagas bagaimana sebaiknya para pemimpin partai politik mendorong fraksi-fraksinya di DPR untuk menggunakan hak angket itu. Baik, sudah ada respons dari Sekjen PDI Perjuangan mengenai sikap PDI Perjuangan ketika terus ditanyai sebetulnya PDI Perjuangan ini serius atau tidak. Karena PDI Perjuangan ini dinilai oleh fraksi-fraksi lain sebagai inisiatornya. Coba kita simak dulu pernyataan dari Sekjen PDI Perjuangan berikut ini. Sedang disempurnakan, tapi revisi 0 sudah dikeluarkan. Sekarang juga sedang mendapat review dari beberapa pimpinan civil society, beberapa pakar hukum, beberapa pakar IT, dan pada saat bersamaan itu kita bangun kesadaran bahwa yang ingin kita benahi adalah rusaknya nilai-nilai demokrasi. Jangan sampai seperti pemilu 71 ketika kekuatan untuk mengoreksi itu kalah, kemudian ini akan menjadi basis bagi pemerintahan otoriter jilid kedua. Naskah akademiknya sedang disusun, ada juga masukan-masukan dari civil society. Apakah ini cukup menegaskan bahwa sebetulnya hak angketnya ini sedang berproses, Bang Gaudens, penyusunannya bukan sedang tidak ada progres sama sekali? Ya, tentu ada progres, ada proses. Kalau kita merujuk kepada undang-undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD itu kan hak angket itu cukup diusulkan oleh 25 anggota DPR dari lebih satu fraksi, kemudian diajukan ke rapat paripurna. Rapat paripurna lah yang menentukan apakah hak angket itu menjadi hak DPR atau tidak. Kalau tidak, tentu tidak bisa dimajukan lagi. Kalau menjadi hak DPR, akan dibentuk panitia khusus angket untuk melakukan penyelidikan sesuai tujuan pembentukan hak angket itu. Oke, ada juga disebutkan dari Ganjar Pranowo yang merupakan calon presiden PDI Perjuangan, disebutkan bahwa ada upaya untuk menggembosi rencana untuk menggulirkan hak angket ini. Coba kita simak pernyataan Ganjar Pranowo berikut ini. Hak angket
Penggembosan angket. Oh ya, pasti dinamikanya akan berjalan terus-menerus. Maka kalau seperti Pak Mahfud juga bilang tadi, biarkan itu dinamika yang terjadi di parlemen. Ya. Kalau saya sama Pak Mahfud kan prinsipal, tidak boleh ikut-ikut di sana, kita bukan anggota parlemen. Cuman saya secara pribadi sebagai anggota partai ikut di dalamnya diskusikan soal-soal seperti ini. Kan saya pernah juga di tim angket waktu itu aja. Tapi dinamikanya pasti akan seru lah begitu. Maka sekarang kita perlu komitmen kawan-kawan di parlemen untuk bisa menegurkan ini, dan yang tidak disalahkan perlu takut. Demokrasi bisa kembali berjalan pada rel yang normal, yang salah akan dibukakan ceritanya, yang sudah baik akan coba kita laksanakan. Iya, Ganjar menekankan perlu sekali komitmen dari para anggota parlemen. Apakah memang komitmen dari para anggota parlemen di fraksi-fraksi yang selama ini mendukung Ganjar dan juga paslon nomor 1 itu terasa kurang, Bang Gaudens? Ya, hak angket itu hak konstitusional DPR. Prosesnya melewati proses politik. Karena di dalam proses politik itu tarik-menarik itu tentu bisa saja terjadi, karena itu apa yang dikatakan oleh Pak Ganjar bahwa ada kemungkinan untuk dilakukan penggembosan, ya biasa-biasa saja. Karena itu harus ada kekompakan dari mereka yang ingin mengajukan hak angket. Kekompakan itu minimal itu kan 25 orang tadi saya katakan ya, dan itu yang belum terlihat gitu. Yang ditunggu sebetulnya apa? Apakah ini masih dalam tahap wait and see karena fraksi-fraksi yang lain ini menunggu PDI Perjuangan sebagai motornya, atau apa sebetulnya yang Bang Gaudens lihat sedang ditunggu oleh setiap fraksi? Ya, masih berproses sih sesungguhnya. Kalau di PDIP seperti yang dikatakan oleh sekjennya tadi itu disusun, dimulai dengan naskah akademik, dan memang ini hal yang baru ya. Biasanya hak angket itu tanpa naskah akademik. Naskah akademik itu hanya diwajibkan untuk penyusunan rancangan undang-undang. Ini sesuatu yang di luar biasanya, tetapi di dalam fraksi-fraksi lain sekarang ini sedang berproses. Bahkan ada fraksi yang sedang mengumpulkan tanda tangan. Mudah-mudahan kalau dianggap sangat urgent pembentukan pansus hak angket itu, tentu jangan pula berlama-lama. Tadi saya katakan waktunya 60 hari, di MK itu waktunya 14 hari. Tentu dua hal ini tujuannya berbeda. Kalau di Mahkamah Konstitusi itu tentang sah tidaknya pemilu itu adanya di sana. Hak angket itu terkait dengan penyelidikan undang-undang, yang berarti bagaimana proses pelaksanaan pemilu ke depan itu harus dijauhkan dari dugaan kecurangan-kecurangan gitu. Oke, jadi seharusnya targetnya itu adalah lebih kepada untuk memperbaiki proses pemilu selanjutnya ya Bang Gaudens, dari hak angket ini. Jadi bukan untuk mengubah hasil pemilu, karena itu adalah lebih kepada ranahnya MK untuk membahas soal pertentangan perselisihan hasil pemilu. Ya, itu dari sisi konstitusi, dari sisi ketatanegaraan. Yang punya otoritas untuk sah tidaknya pemilu itu ada di MK. Proses politik bisa juga berpengaruh pada hal lain-lain gitu. Banyak hal yang bisa terjadi lewat proses politik, karena proses politik itu tidak bisa dibatasi oleh apapun. Oke, karena dia adalah proses politik, Bang Gaudens, banyak tantangan yang akan dihadapi. Salah satunya adalah intimidasi. Nanti kita akan bahas lebih lanjut pemirsa usai jeda. Silvi, saya kira nggak perlu dibahas, semua orang sudah tahu kayak gitu, pola-pola represi, pola-pola intimidasi, itu kan sudah berlangsung dari sebelum pemilu gitu. Jadi gaya-gaya yang itu tadi yang Mas Hasto juga sampaikan, kalau ini dibiarkan model kekerasan, model intimidasi ini akan berlangsung terus, jadi hal yang biasa gitu. Nah sehingga tanpa harus kita membahas ini kan sudah terjadi gitu. Dan ini yang harus kita hindari gitu. Oke, pola represi, intimidasi sudah sering terjadi, bahkan pada saat sebelum proses pemilu pun itu sudah dirasakan oleh partai-partai, tidak terkecuali PDI Perjuangan. Apakah ini yang menjadi salah satu faktor akhirnya proses untuk menggulirkan hak angket itu menjadi lambat, Bang Gaudens? Ya, mestinya sih tidak lambat ya. Kalau ada kemauan, yang terjadi sekarang itu
walaupun pertama kali hak angket itu dicetuskan oleh paslon nomor 03, tetapi partai politik pendukungnya belum terlalu proaktif untuk mengumpulkan tanda tangan. Malah yang dilakukan itu kan menyusun naskah akademik gitu ya. Mestinya karena ini permainan politik, yang dilakukan itu tindakan nyata untuk mengumpulkan tanda tangan minimal 25 orang aja kok itu. Tapi kan ada selentingan juga Bang Gaudens bahwa partai-partai ini punya catatannya masing-masing, punya dosa lah yang bisa dimanfaatkan. Sehingga mereka ini tersandera juga oleh rencana untuk menggulirkan hak angket ini. Ya mestinya sih tidak tersandra ya, karena lewat proses hak angket itu semua hal itu bisa bisa diselesaikan. Karena ini kan proses penyelidikan, ujung dari proses penyelidikan itu kalau hanya selesai pada hak angket saja, tentu ada rekomendasi-rekomendasi yang akan harus dijalankan oleh pemerintahan yang sekarang maupun yang akan datang terkait dengan pemilu. Kalau hasilnya itu memutuskan untuk diteruskan kepada hak menyatakan pendapat, itu memang menjadi proses politik, karena hak menyatakan pendapat itu bisa berujung pada pemakzulan. Nah, proses pemakzulan itu, ujung dari hak angket kepada hak menyatakan pendapat, itulah yang menjadi tarik-menarik. Apakah pemerintah yang tinggal 7 bulan lebih ini harus dimakzulkan atau tidak? Ini proses yang diskusinya sangat panjang gitu. Oke. Kita lihat ada kepedulian dari tokoh-tokoh masyarakat, koalisi masyarakat sipil yang ikut memberikan dukungan, bertemu dengan Ketua Umum Megawati Soekarno Putri misalnya, kemudian juga berkirim surat untuk masing-masing ketua umum partai politik. Bang Gaudens melihat kenapa itu sampai harus dilakukan oleh masyarakat sipil kita? Apakah mereka juga tidak sabar, tidak kuat menunggu begitu ya? Kenapa hak angket ini seperti tidak jadi-jadi? Apakah memang perlu dorongan yang nyata dari masyarakat sipil untuk membuat partai politik semakin yakin? Ya, dorongan masyarakat sipil itu kan sebagai amunisi ya, karena masyarakat sipil juga tidak bisa berbuat apa-apa. Karena hak itu adalah hak konstitusional DPR, yang bisa melakukan itu mereka yang saat ini berada di gedung DPR di Senayan sana. Nah, dorongan yang dilakukan oleh tokoh-tokoh masyarakat, para akademisi maupun para aktivis itu memperlihatkan bahwa DPR atau partai politik itu tidak sendirian kok. Ada masyarakat yang siap membackup terkait dengan penggunaan hak angket. Tentu diharapkan masyarakat juga bisa melaporkan atau menginformasikan kepada DPR atau pansus hak angket nantinya terkait temuan-temuan yang disebut dugaan kecurangan yang sekarang ini disebutnya sistematis gitu ya, masif gitu ya, terstruktur gitu. Dari fraksi yang kontra dengan hak angket ini mengatakan bahwa banyak sekali persoalan negeri ini yang lebih mendesak dibandingkan dengan hak angket. Misalnya bagaimana soal kenaikan-kenaikan harga kebutuhan pokok yang belum terselesaikan. Itu lebih mendesak katanya Bang Gaudens dibandingkan hak angket. Jadi untuk apa menggulirkan hak angket itu? Ya, kalau kebutuhan pokok naik itu kan ranahnya ada pada eksekutif ya, bukan di parlemen ranahnya. Tetapi penggunaan hak angket itu hak yang diberikan oleh konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 kepada DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan undang-undang atau kebijakan pemerintah gitu. Oke, baik. Sebetulnya hak angket ini kan tidak ada deadline-nya ya, Bang Gaudens, tapi sejumlah pihak meyakini bahwa hak angket harus digulirkan secepat mungkin, kalau bisa sebelum tanggal 20 Maret 2024, karena itu adalah tanggal KPU akan menetapkan siapa pemenang dari pemilu ini. Apakah Bang Gaudens sepakat sebaiknya sebelum tanggal 20 Maret? Nanti kita akan bahas pemirsa usai jeda. Baik, pemirsa, kami melakukan polling di akun X @metro.tv dengan pertanyaan apakah Anda optimistis bahwa hak angket dapat menyelamatkan demokrasi? 74% netizen mengatakan iya. Kemudian juga ada komentar dari netizen soal topik pada malam hari ini yang mengatakan bahwa dari @jadiradaraja
rada hayu. Biar gimana hak angket itu perlu karena ini pemilu paling buruk. Kemudian juga ada komentar dari @Resti Sai, hak angket belum jalan aja, Ganjar sudah dilaporin ke KPK. Gimana kalau benar-benar jalan? Paham kan kenapa hak angket jadi tarik ulur? Tarik ulur hak angket ini, Bang Gaudens. Sebetulnya ada deadline-nya tidak sih? Apakah kita harus menunggu setelah penetapan pemenang atau bisa dilakukan sebelum itu? Ya sebetulnya sih secara teknis itu bisa berjalan paralel karena hak angket itu tidak dibatasi oleh waktu, tetapi waktu pansus itu adanya cuma 60 hari gitu. Jadi pansus yang dibatasi, tetapi kapan mengajukan hak angket itu tidak dibatasi. Karena itu kapanpun, sebaiknya sih sebelum 20 juga bagus gitu. Sehingga bisa berjalan paralel, proses politik jalan, proses hukum di Mahkamah Konstitusi bisa jalan gitu. Saat ini kan ada partai-partai yang mengatakan bahwa mereka mendukung hak angket tapi juga sedang fokus juga untuk mengawal suara mereka. Misalnya P3 begitu, Bang Gaudens. Apakah ini wajar kalau misalnya ada partai yang memilih untuk lebih mengawal suara mereka dibandingkan fokus untuk menggulirkan hak angket? Ya kalau kita lihat itu kan ada partai-partai yang memang mendorong hak angket itu dijalankan, ada partai juga yang menolak, dan ada partai yang cari aman saja gitu. Nah partai cari aman itu seperti P3 tadi itu tentu masing-masing punya punya argumentasi untuk setuju atau tidak setuju hak angket itu. Tetapi dari sisi komposisi tanpa P3 pun pendukung 01 dan 03 itu mayoritas saat ini di DPR. Kalau mereka mau, hak angket itu bisa jalan. Gitu. Oke, jadi sebaiknya lebih cepat itu lebih baik ya, Bang Gaudens? Ya, karena apa? Karena ini harapan masyarakat. Baik. Ada 50 orang mengirim surat itu kan memperlihatkan bahwa ada keinginan masyarakat supaya DPR itu jangan terlalu lambat bergerak untuk menggunakan hak angket itu. Baik, kalau begitu kita nantikan bagaimana apakah setelah ini DPR bisa lebih cepat mengambil langkah untuk menggulirkan hak angket atau masih ada dinamika yang terjadi. Bang Gaudens, terima kasih sudah berbagi bersama kami di editorial malam hari ini. Dan pemirsa, demikianlah akhir dari editorial malam. Saya Zilvia Iskandar mewakili rekan-rekan petugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.